Selamat siang, jumpa lagi kita pada hari ini dalam kelas keperawatan paliatif. Bagaimana kabarnya kalian semua? Bapak doakan semuanya dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas banyak tentang komunikasi dalam perawatan paliatif. Komunikasi dalam perawatan paliatif ini akan dibagi menjadi 2 kali pertemuan. Yang pertama tentang prinsip komunikasi dalam perawatan paliatif, dan yang berikutnya adalah keterampilan komunikasi dalam setting perawatan paliatif. Jadi dalam satu topik kita bagi menjadi 2 kali pertemuan atau kelas sesuai dengan RPS atau silabus yang sudah dicanangkan. Baik, kita masuk ke dalam pokok bahasan apa saja yang ada pada kelas komunikasi dalam perawatan paliatif. Pokok bahasan dalam materi komunikasi dalam perawatan paliatif yang pertama adalah konsep komunikasi dalam perawatan paliatif, model komunikasi dalam perawatan paliatif, dan yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi proses komunikasi dalam perawatan paliatif. Sedangkan materi yang keempat, keterampilan dasar dalam berkomunikasi, menyampaikan berita buruk, barrier dalam menyampaikan berita buruk, dan yang ketujuh, berkomunikasi pada pasien dengan demensia, akan disampaikan pada kelas minggu depan. Pokok bahasan yang pertama adalah konsep komunikasi dalam perawatan paliatif. Bicara tentang komunikasi, tentu kalian semua sudah memahami atau pernah tahu tentang komunikasi dalam keperawatan. Tentunya pada semester-semester yang lalu, mata kuliah ini sudah didapatkan secara khusus, ya, 2 SKS biasanya, tentang komunikasi keperawatan. Ini dianggap penting karena modal utama bagi seorang perawat itu adalah komunikasi. Jadi sebenarnya komunikasi ini adalah ilmu dasar yang harus dimiliki oleh perawat. Ya, inilah senjata yang dimiliki oleh perawat ini, komunikasi. Salah satunya seperti itu. Oleh karena itu, komunikasi ini menjadi bagian yang penting yang harus kita kuasai, termasuk komunikasi dalam perawatan paliatif. Beberapa prinsip yang sudah kita ketahui pada mata kuliah komunikasi keperawatan itu tetap kita gunakan pada perawatan paliatif, jadi tidak ada bedanya. Namun, pada mata kuliah kali ini adalah lebih dikembangkan lagi khusus dalam pelayanan perawatan paliatif. Jadi terkait teknik, ya, baik verbal maupun non-verbal, kemudian langkah-langkah mulai dari fase pra-interaksi, ya, fase interaksi itu kita harus ngapain, yang terdiri dari fase apa saja, orientasi, kerja, terminasi. Di fase kerjanya kita harus melakukan apa, ada orientasi, ada evaluasi subjektif, objektif, validasi, kontrak tujuan, kontrak waktu, kontrak tempat. Ya, kemudian ada di fase kerjanya kita mau ngapain, di situ kita interaksi dengan pasien, kita sampaikan. Kemudian di fase terminasinya ada evaluasi subjektif, evaluasi objektif, rencana tindak lanjut. Kemudian ada kontrak juga, tujuan, waktu dan tempat untuk pertemuan berikutnya. Nah, hal itu harus tetap kalian ingat. Selain teknik, juga terkait dengan nonverbalnya, bagaimana kontak mata, bagaimana ekspresi wajah, gimana dengan posisi tubuh, bagaimana jarak, bagaimana lingkungan, itu juga baiknya kalian selalu ingat. Ya, diingat kembali. Nah, pada kesempatan ini, Bapak tidak akan menjelaskan hal itu lagi, tapi Bapak lebih ke yang terkait dengan komunikasi dalam perawatan paliatif. Jadi lebih spesifik, ya, pengembangan dari komunikasi perawatan yang lalu. Baik, komunikasi yang kita ketahui itu adalah menyampaikan informasi, ya. Menyampaikan informasi kepada orang lain, ya, baik dia individu, baik kelompok maupun massa. Itu yang paling kita ketahui biasanya, yang biasa kita ketahui. Namun sebenarnya yang kita sampaikan itu tidak hanya informasi saja yang kita komunikasikan. Namun apa? Namun hubungan yang lebih kepada penyampaian perasaan dan pemahaman yang kita bagikan kepada orang lain.
Pertanyaannya adalah mengapa komunikasi ini penting? Ya, komunikasi penting selain tujuannya itu untuk meningkatkan keberhasilan dalam proses perawatan, maka ada hal lain fenomena yang terjadi, yaitu adanya pergeseran dan dari penerima layanan kesehatan yang tadinya pasif sekarang menjadi pasien-pasien yang aktif. Oleh karena itu, mendorong tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya, termasuk perawat, untuk senantiasa memberikan informasi ya secara terbuka kepada pasien yang ini sebenarnya telah menjadi prinsip dasar dalam praktek klinis. Nah, misalnya tertuang dalam apa? Tertuang dalam hak dan kewajiban pasien kalau di rumah sakit. Nah, itu kan disebutkan mereka mengetahui diagnosis, rencana tindakan, dan seterusnya. Nah, ini butuh apa? Keterampilan komunikasi. Jadi, komunikasi ini menurut kalian adalah alat sentral nggak dalam pelayanan kesehatan? Iya. Jadi, komunikasi ini kita jadikan sebagai alat untuk mencapai berbagai tujuan yang semata-mata untuk membantu pasien dalam hal misalnya menerima berita buruk, ya, mengendalikan emosinya, karena tahu penyakit yang dideritanya itu bisa mengancam jiwa. Kemudian kita bisa juga memahami dan mengingat informasi yang kompleks, memahami mengenai prognosis penyakit, mengatasi dan mengendalikan ketidakpastian di saat mempertahankan harapan, membangun kepercayaan untuk keberlangsungan hubungan jangka panjang secara klinis, untuk membuat keputusan, menerima perilaku dari asuhan. Nah, itu semua membutuhkan keterampilan komunikasi yang harus dimiliki oleh perawat. Referensi lain menyebutkan bahwa dengan berkomunikasi itu sebenarnya akan meningkatkan rasa percaya kita. Ya, rasa percaya, trust antara pasien dengan perawat maupun perawat dengan pasien. Dan di situ akan terjalin proses hubungan yang saling terbuka. Terkait dengan lingkungan, dalam perawatan paliatif ada beberapa hal yang mungkin Bapak perlu jelaskan kembali, yaitu hindari untuk lingkungan yang bising. Kemudian kondisi fisik dan emosi seseorang seperti gangguan pendengaran dan depresi atau kecemasan itu sebaiknya kita tangani dulu atau kita selesaikan dulu masalahnya. Serta kemampuan seseorang untuk menginterpretasikan atau memahami bahasa yang digunakan dalam pesan tersebut itu juga menjadi perhatian dari perawat. Ya, percaya dan harapan ini merupakan aspek yang sangat penting dalam situasi menjelang akhir hayat, sehingga sebagai petugas kesehatan ini membutuhkan keterampilan komunikasi di saat bekerja dengan pasien dan keluarga pada situasi tersebut. Nah, itu situasinya. Ya, idealnya terkhusus untuk anak-anak dan juga dewasa, maka melibatkan mereka dalam diskusi mengenai kematian dan kondisi menjelang ajal atau akhir hayat, dan juga isu mengenai hal praktis dalam pelayanan dapat membantu mengatasi situasi krisis, terutama di saat mereka berupaya untuk memberikan pelayanan dan mendampingi pada orang terdekat yang dalam kondisi menjelang ajal. Baik, kita masuk ke model komunikasi dalam perawatan paliatif. Ya, bahwa memahami keinginan pasien di saat menjelang akhir hayat akan mencegah petugas kesehatan melakukan intervensi yang tidak diinginkan dan sekaligus merupakan upaya menghargai harkat dan martabat serta otonomi pasien. Ya, jadi dengan komunikasi ini sebenarnya kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dengan komunikasi yang baik, kita akan menghargai harkat dan martabat pasien. Maksudnya baik, namun penyampaiannya salah, mungkin harkat dan martabat pasien menjadi terganggu. Beberapa model komunikasi yang dapat kita terapkan dalam perawatan paliatif adalah yang pertama, an interpersonal approach. Bahwa komunikasi model interpersonal ini menitik beratkan pada apa? Pentingnya perspektif mengenai dimensi perawatan yang terkoordinasi pada kondisi menjelang akhir hayat. Baik, jika model an interpersonal approach ini bisa dicapai, ada keuntungan yang kita terima, yaitu kita perawat akan memiliki wawasan yang meningkat. Melalui interaksi kita di tatanan klinis,
serta kita akan ada ide-ide ya, ide-ide pengetahuan terkait tentang kehidupan dan kematian. Nah, ini sebagai modal kita untuk melakukan perawatan selanjutnya, karena kita sudah punya pengalaman. Sebaliknya, jika kita belum mempunyai wawasan terkait cara untuk menggunakan metode model interpersonal approach ini, maka kita akan sulit untuk melakukan contohnya mediasi. Kemudian sulit juga ketika kita menghadapi kondisi yang terlalu beragam, terlalu plural, majemuk. Kita kesulitan jika menghadapi masalah-masalah spesifik seperti itu, karena kita belum mempunyai wawasan atau pengalaman dalam merawat pasien paliatif. Ya, bagaimana kita melakukan interpersonal approach ini jika saya belum mempunyai pengalaman yang baik dalam merawat pasien paliatif? Berikutnya adalah social construction approach. Artinya bahwa komunikasi yang dilakukan menggunakan pendekatan nilai dan keyakinan tentang kehidupan dan kematian. Jadi dalam berkomunikasi itu dipengaruhi oleh keyakinan si perawat dan kebenaran si perawat tersebut tentang kehidupan dan kematian. Perawat mempunyai persepsi tentang kehidupan yang baik itu seperti apa, kematian yang baik itu seperti apa, dan perawatan yang baik itu seperti apa. Sehingga pengetahuan atau persepsi yang dimilikinya itu akan mempengaruhi komunikasi yang akan disampaikan kepada pasien. Tentunya setiap perawat atau setiap orang itu berbeda-beda dalam mempersepsikan tentang kehidupan, kematian, dan perawatan yang baik. Hal ini dipengaruhi oleh tentunya dengan pengalaman masa lalu, kemudian apalagi nilai-nilai dan budaya. Namun biasanya yang terkait dengan kesehatan, nyeri, dan kematian itu sifatnya universal. Artinya kebanyakan orang mempunyai pemahaman yang sama. Model komunikasi yang ketiga adalah a critical cultural approach. Artinya dalam komunikasi menggunakan pendekatan-pendekatan budaya. Budaya di sini misalnya ide, kepercayaan, bahasa, ekonomi, dan sejarah. Dalam model critical cultural approach ini, model komunikasi ini tidak hanya menampilkan tentang interaksi ya atau pembicaraan, melainkan juga praktek-praktek budaya yang diterapkan dalam arsitektur ruangan rumah sakit untuk perawatan hospice atau paliatif. Jadi dalam melakukan komunikasi dengan menggunakan model ini, lingkungan pun diperhatikan. Sekarang kita lihat contohnya. Misalnya budaya terkait dengan bahasa misalnya. Ada kata-kata dia telah pergi. Ya, persamaannya dengan itu misalnya dia telah mati. Nah, menurut kalian lebih enak didengarkan yang mana? Dia telah pergi atau dia telah mati? Nah, tentu beberapa budaya tertentu ini tidak menjadi masalah bila menyebutkan dia telah mati. Mungkin yang ada di Bangka budaya tertentu sering ya menyebut itu sudah mati begitu ya. Namun bagi budaya yang berbeda tentu menjadi ini sesuatu yang agak aneh ya. Tentu lebih baik menggunakan dia telah meninggal atau dia telah pergi. Oleh karena itu, bagi perawat yang memilih model a critical cultural approach ini, mereka harus terus mencari bahasa-bahasa alternatif di bidang perawatan atau di bidang medis yang terkait dengan kematian. Ini harus dicari tahu dulu. Ya, bahasa-bahasa yang sesuai dengan budaya-budaya setempat. Model komunikasi yang keempat adalah a multi-method approach. Ini ada dua pembagiannya, yaitu critical approach dan dialogue approach. Untuk critical approach, ini adalah komunikasi yang dilakukan berdasarkan pengalaman dan kejadian dan pemaknaan yang didapatkan. Jadi contohnya misalnya ada pasien yang sakit terminal, kemudian perawat ingin menyampaikan apakah ini harus disampaikan terkait dengan kondisi sakitnya atau harus disembunyikan, gitu, tidak dikasih tahu pada saat ini. Ini menjadi pertimbangan bagi perawat dalam berkomunikasi dengan si pasien.
Nah, sehingga di sini perawat menggunakan model komunikasi critical approach. Dia akan menimbang ya berdasarkan pengalaman-pengalamannya dulu, kejadian-kejadian dulu, kemudian dari situasi atau kasus yang dihadapinya, dia mengambil makna kira-kira jika kasusnya seperti ini, yang diharapkan oleh pasien itu apa ya gitu ya. Makna yang bisa hikmah dari kejadian ini apa ya. Nah, itu mungkin yang akan disampaikan kepada si pasien. Oh, setelah saya berkomunikasi dengan pasien beberapa hari ini, saya pikir pasien sudah siap untuk menerima informasi tentang penyakit yang dideritanya. Ya, oleh karena itu, berdasarkan pengalaman, berdasarkan kejadian dan pemaknaan didapatkannya, akhirnya itu disampaikan dengan baik oleh si perawat. Jadi, perawat itu menggunakan model komunikasi dengan critical approach. Ada juga yang disebut dengan dialogue approach, yaitu komunikasi dilakukan dengan upaya mencari sesuatu yang menginspirasi proses diskusi, membentuk argumen atau alasan yang rasional. Contohnya adalah ketika pasien mengatakan, "Saya tidak takut akan kematian." Nah, ketika pasien mengatakan demikian, perawat sebaiknya mencari tahu, oh apakah pasien ini benar-benar tidak takut akan kematian atau dia hanya mencoba untuk menyangkal akan kondisinya saat ini. Nah, caranya bagaimana? Ya dengan banyak diskusi dengan pasien, kemudian kita lihat argumen-argumennya atau alasan-alasan disampaikan, apakah disampaikan secara rasional. Nah, dalam proses diskusi itu, yang kita harapkan adalah pasien menyampaikan sesuatu yang menginspirasi. Mungkin dia dulu punya pengalaman, ya, atau dia punya alasan yang sifatnya rasional tadi. Ketika dia mengatakan, oh saya tidak masalah atau tidak takut dengan kematian, karena disampaikan nilai-nilai yang dia punya apa, kemudian pandangan-pandangan hidupnya seperti apa, dan itu dapat diterima, artinya benar-benar pasien ini dalam kondisi tidak takut akan kematian. Namun jika yang disampaikannya itu adalah argumen-argumen atau alasan-alasan yang kita pikir tidak rasional, artinya oh pasien ini sedang berada dalam proses penyangkalan akan kondisinya. Dengan mengetahui kondisi seperti itu, tentu komunikasi yang kita akan berikan juga adalah tepat, ya. Bayangkan jika seandainya pasien mengatakan, saya tidak takut akan kematian, padahal sebenarnya dia takut, ya kan? Kemudian perawatnya, wah bagus sekali Pak, ya, wah baik sekali jika Bapak sudah tegar, sudah bisa menerima. Padahal kita sebenarnya salah menyangka. Padahal pasiennya sebenarnya belum siap. Ketika kita bicara begitu, akhirnya pasiennya tambah apa? Mungkin tambah sedih, ya, jadi tidak nyaman, jadi kepikiran, kayak gitu ya. Jadi hati-hati untuk komunikasi-komunikasi yang demikian. Jadi kita bisa gunakan dialogue approach. Pokok bahasan berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses komunikasi dalam perawatan paliatif. Ada 5. Yang pertama adalah sistem keluarga. Ya, kita tahu bahwa sistem keluarga ini memegang peranan yang penting dalam perawatan pasien paliatif, dalam mempengaruhi proses komunikasi dalam perawatan paliatif. Tentunya keluarga sendiri di satu sisi bisa membantu pasien, namun di sisi lain bisa malah membuat pasien menjadi semakin mengalami masalah pada psikologisnya. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, yang kita rawat tidak hanya pasiennya, namun juga keluarganya. Dengan kata lain, yang kita ajak komunikasi itu adalah tidak hanya pasiennya, namun juga keluarganya. Ketika keluarga mungkin tidak diajak komunikasi, kemudian tidak banyak mengetahui tentang kondisi si pasien, maka keluarga akan merasa diri mereka terisolasi. Nah, ketika pikiran dan perasaan itu muncul, tentu kita akan kesulitan untuk mengajak komunikasi dengan pasien karena mereka atau keluarganya itu sudah mengalami penurunan kemampuan dalam hal mendengar, memahami informasi yang diberikan. Nah, ini sebaiknya kan harus diantisipasi oleh perawat sejak awal. Berikutnya adalah faktor finansial atau pendidikan. Ini juga tentunya akan mempengaruhi komunikasi kita. Masalah finansial atau pendidikan yang dialami oleh keluarga maupun pasien ketika mereka menghadapi situasi-situasi sulit, ini menyebabkan mereka muncul kecemasan, misalnya ya, stres atau kedukaan yang akhirnya sama. Mereka juga akan kesulitan untuk
mendengar, memahami informasi yang diberikan oleh perawat. Ini akhirnya komunikasinya menjadi tidak baik. Ketika menyampaikan sesuatu, mungkin respon pasien adalah kecewa mungkin ya, atau marah, kemudian takut misalnya ya. Kita berharap pasien atau keluarga menerima, tapi bisa saja berbeda. Ya mungkin di balik itu semua ada masalah finansial ataupun pendidikan. Nah, dalam buku Stewart disebutkan bahwa masalah finansial itu termasuk material aset dan ini penting untuk mendukung kesembuhan pasien, ya baik secara fisik maupun psikologisnya. Ketika pasien memiliki BPJS, tentunya pasien akan berkurang rasa cemasnya karena untuk pembiayaan ditanggung oleh BPJS. Nah, tentu dalam komunikasinya juga akan mempengaruhi. Pendidikan juga demikian. Lebih tinggi pendidikan, mungkin lebih cepat memahami dan lebih jelas, sehingga komunikasi yang terjalin mungkin lebih baik. Beda dengan mungkin mereka yang berpendidikan rendah, agak bahasa-bahasa yang kita gunakan juga itu akan berbeda tentunya dengan pasien maupun keluarga yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Faktor yang keempat adalah masalah fisik dan keterbatasan. Ini jelas ya, ketika pasien mengalami penyakit-penyakit terminal, kemudian itu ada masalah fisik dan keterbatasan. Nah, di situ kita akan kesulitan menyampaikan komunikasi kepada pasien. Misalnya mereka sudah mengalami kelelahan atau stres fisik, sehingga mengaruhi kemampuan mereka untuk menerima dan memproses informasi. Keterbatasan contohnya pada pasien-pasien yang dilakukan intervensi pembedahan, misalnya tracheostomi, ya, sehingga sulit untuk mengelola informasi dari si pasien. Hal tersebut harus menjadi perhatian perawat dan tim perawatan paliatif agar dapat dikelola sebaik mungkin supaya komunikasinya tetap terjalin dengan baik. Yang kelima adalah mekanisme coping dan kondisi kedukaan. Coping artinya kekuatan yang dimiliki oleh setiap orang atau setiap individu untuk mengatasi masalahnya. Contohnya ketika pasien atau keluarga menghadapi kehilangan pada orang-orang terdekat. Nah, ini akan mempengaruhi komunikasinya. Apakah coping dimiliki oleh si pasien terhadap kehilangan salah satu anggota tubuhnya? Bagaimana coping mereka? Bagaimana coping keluarga ketika ada anggota keluarganya yang sakit demikian? Sehingga di sini perawat komunikasinya lebih sifatnya terbuka untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Terbuka artinya kita menerima segala ungkapan, express feeling pasien kepada perawat. Kita dengarkan, kita perhatikan apa yang disampaikannya. Kalaupun misalnya sesuatu yang disampaikannya itu misalnya salah atau tidak tepat, ya mungkin belum saatnya, belum waktu yang tepat kita koreksi saat itu. Tidak perlu kita konfirmasi, tidak perlu kita klarifikasi, cukup kita dengarkan saja. Nanti ketika saat yang tepat, artinya setelah beberapa menit atau beberapa jam kemudian, baru kita bisa kembali kemudian kita jelaskan. Nah, itu teknik-teknik komunikasi supaya proses komunikasinya dapat berjalan dengan baik. Bagaimana jika mekanisme coping digunakan oleh pasien atau keluarga yang sifatnya maladaptif? Ya, misalnya marah atau mengamuk, misalnya kan, itu bisa saja terjadi. Ya, sebaiknya kalau selagi tidak mencederai diri sendiri dan orang lain, tidak membahayakan pasien maupun orang lain, nah itu kita cukup lihat dan kita dengarkan saja. Kita tunggu saja kapan waktunya yang tepat, kita bisa memberikan edukasi, memberikan informasi kepada pasien bahwa mekanisme coping yang pasien pilih itu sebenarnya maladaptif atau tidak tepat. Ya, kita ganti pada pilihan-pilihan yang lain yang mungkin bisa dilakukan oleh pasien dan keluarganya yang sifatnya lebih positif. Demikian kelas perawatan paliatif pada hari ini. Bapak harap apa yang sudah dijelaskan bisa kalian pahami dan kemudian bisa kalian praktekkan nanti dalam pekerjaan kalian masing-masing. Selamat siang, salam sukses untuk kita semua. Sampai jumpa di kelas minggu depan.